Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir kulla asirin fa inna taysiral asiri 'alaika yasir. Fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Direktur LPI Nur Hikmah Al-Ustaz Yusron Yasir, dan yang sama-sama kami hormati para manajer dari LPI Nur Hikmah, kemudian yang sama-sama kami hormati para pimpinan unit KBTK, SDIT, SMPIT, maupun SMIT, dan juga ustadz-ustadzah yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kasih sayangnya Allah kepada kita semua, kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Ya. Dan nikmat terbesar bagi seseorang hamba yang diberikan oleh Tuhannya adalah nikmat iman. Nikmat iman. Karena ketika seseorang sudah dicabut imannya dalam hatinya, maka orang tersebut merupakan orang yang paling rugi. Ya. Maka dari itu, ketika kita masih diberikan nafas, masih diberikan umur, dan masih diberikan juga keimanan, maka subhanallah, itu merupakan nikmat yang terbesar bagi seorang hamba. Seperti itu. Sharing sedikit ya. Saya menemukan suatu postingan gitu di sosial media. Nah, di postingan ini itu terkait dengan salah satu agama terdahulu yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah namanya Kapitayan atau apa ya. Pokoknya agama-agama nenek moyang terkait dengan hal itu. Kemudian saya penasaran dengan isi komennya. Kemudian ketika membuka isi komennya, yang didapati adalah orang-orang yang apa ya, menunjukkan rasa inginnya kembali kepada agama nenek moyangnya. Bahkan ada yang menyatakan, saya di KTP-nya Islam, tapi saya tidak pernah sholat maupun puasa. Oh iya, agama nenek moyang lebih cocok dengan Indonesia. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan di komentarnya itu lebih banyak yang bilang dan setuju dengan agama nenek moyang daripada yang bilang, kita kan sudah mendapatkan ajaran Islam yang sempurna. Gitu. Itu lebih banyak komen-komennya setuju dengan, ya udah kita balik lagi ke agama nenek moyang. Terus subhanallah, itu agak kaget ya, karena ya memang itu juga terjadi gitu. Di Indonesia ini terjadi gitu. Orang yang masih berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita ucapkan setiap harinya, selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Coba kita muhasabah diri kita. Ya. Saya yakin di sini semuanya ketika ditanya ingin enggak berkumpul dengan Rasulullah, pasti jawabannya ingin, pengen. Ya kan? Tapi pernah enggak di doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita dengan Rasulullah di surganya? Mungkin doa kita masih sebatas, ya Allah masukkan saya ke dalam surga.
Mungkin bisa kita tambahkan, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga dan kumpulkanlah saya bersama para nabi dan juga rasul. Seperti itu, ya. Karena ya pasti semua orang muslimin ya. Orang-orang muslimin itu pasti ingin di akhirat kelak ketika masuk surga bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz-ustazah yang saya banggakan, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita sudah memasuki hari keberapa dalam bulan Ramadan? 15. Sudah setengah perjalanan. Sudah 15 hari kita di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita bermuhasabah sekali lagi diri kita. Selama 15 hari ini, apakah tilawah kita sudah maksimal? Ya. Apakah murojaah kita sudah maksimal? Apakah target kita misalkan yang ingin sedekah setiap harinya di bulan Ramadan sudah dilaksanakan? Ya. Ada salah satu anak ya di SMP yang saya tanya, salah satu target kamu di bulan Ramadan apa? Disampaikan, saya ingin bersedekah setiap hari selama bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Kita muhasabah sekali lagi diri kita selama 15 hari di bulan Ramadan, apakah kita sudah maksimal untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah? Kita muhasabah lagi. Kita ingat-ingat lagi amalan-amalan kita. Dan semoga di 15 hari berikutnya, apa yang kita rasa kurang maksimal, bisa kita maksimalkan, entah dari tahajudnya, entah dari puasanya, entah dari menahan amarahnya, entah dari tilawahnya, entah dari murojaahnya, entah dari sedekahnya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita semua di sini kan orang-orang Islam ya, muslimin semuanya. Dan juga kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu kan kita diajarkan juga yang namanya hablum minallah. Dan juga kita diajarkan hablum minan nas. Itulah sempurnanya agama Islam. Ketika menekankan ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam juga menekankan kita untuk mempunyai hubungan yang baik antara sesama hamba. Bahkan disebutkan kan dalam hadis, oh ini ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi ke sesama hambanya jelek, maka amalannya habis. Seperti itu. Amalannya habis karena hablum minallahnya saja yang kuat. Hablum minannasnya dia tidak diperhatikan gitu. Dia merasanya ya, saya kan hamba dari Allah. Saya inginnya beribadah aja. Oh, tapi ketika melihat orang lain yang ibadahnya kurang, mungkin ini kenapa nih ibadahnya kurang nih? Ya cuma sepintas kata, sepintas aja. Tapi bisa jadi kita ya, termasuk orang-orang yang takabur, merendahkan orang lain. Dan juga ketika ya setiap tahunnya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika Allah memberikan kita rezeki untuk memasuki bulan Ramadan, pastikan ada pembahasan-pembahasan yang selalu terulang di bulan Ramadan. Contohnya misalkan tarawih, sholat tarawih. Pasti tuh terulang lagi. Obrolan yang tahun lalu sudah kita obrolkan, terulang lagi. Contohnya misalkan sholat tarawihnya berapa rakaat? 11 atau 23. Diulang lagi. Selain tarawih apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Ramadan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Ditanya lagi tuh pasti tilawahnya targetnya berapa? Murojaahnya bagaimana? Selain Al-Quran apalagi? Terkait dengan zakat. Wah, zakat pasti terulang lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan tentang zakat fitri, zakat mal. Wah, nanti kalau punya harta segini, zakatnya berapa dan segala macam. Berkaitan dengan zakat, di salah satu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan bahwasannya zakat itu mempunyai arti apa? At-taharah wan numu. At-taharah wan numu. Taharah itu artinya suci. Dan numu
Itu artinya apa? Menumbuhkan. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwasanya zakat itu mempunyai arti lain dari mempunyai arti al-barokah, keberkahan. Tapi kita balik lagi ke arti awal dari zakat, at-thaharah wan numu. At-thaharah itu artinya apa sih? Suci. At-thaharah itu artinya suci. Beliau menjelaskan bahwasanya thaharah itu suci di dalam, bersih di luar. Kenapa zakat disebutnya kenapa zakat mempunyai makna thaharah juga? Kenapa? Karena dengan kita mengeluarkan zakat, maka kita telah membersihkan berbagai macam penyakit yang ada di diri kita. Ya. Karena hati-hati, setiap kita pasti punya perasaan takut diuji yang berkaitan dengan hati. Penyakit hati itu kan banyak ya. Ada hasad, ada iri, ada dengki, takabur, ada pelit, ya kan? Dengan berzakat, ya kita berharap harta yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebuah keberkahan, menjadi suci, karena kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya zakat mempunyai arti at-thaharah, suci, ya, mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit dan juga mensucikan harta kita dari ketidakberkahan. Kemudian an-numu. An-numu itu artinya bertambah. Bukan bertambah, maaf. An-numu itu artinya tumbuh. Tumbuh. Memang secara zahir itu misalkan kita punya punya uang 100.000. Kemudian kita bayar zakat. Tahun ini kan ya, waktu itu pernah ada yang share ya di grup ya. Tahun ini zakat fitrahnya itu kurang lebih 45.000 di Bekasi. Kita bayarkan 45.000 untuk zakat dari 100.000. Sisanya berapa? 55.000. Secara zahirnya itu uang kita bertambah apa berkurang? Berkurang secara zahir, jelas. Ya kan? Berkurang. Tapi di balik itu, kita tidak tahu Allah menurunkan keberkahan itu di mana. Bisa jadi dengan kita membayar zakat, kita sudah imtitsalu awamirillah gitu. Melaksanakan perintah Allah. Allah turunkanlah di situ keberkahan. Berkah untuk anak-anak kita misalkan. Anak-anak kita sehat, berkah. Motor kita ya, yang misalkan rasanya belum diservis tapi masih oke, berarti itu bisa jadi itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kita tidak tahu keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Tugas kita hanya imtitsalu awamirillah. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada ya salah satu cerita sahabat. Saya agak nyontek dikit ya. Saya lupa namanya. Namanya itu adalah Sa'labah bin Hatib. Mungkin pernah dengar ya, Sa'labah bin Hatib. Mungkin ini nama yang kurang familiar di antara para sahabat. Jadi diceritakan, sahabat ini sangat-sangat miskin. Miskin sekali. Tahu miskinnya dari mana? Gambarannya adalah ketika seorang Sa'labah ini sholat, maka suatu saat pernah dia terburu-buru pulang ke rumah. Kemudian Rasul melihat, Rasul tanya, kenapa kamu terburu-buru pulang? Ternyata disebutkan juga bahwasanya salah satu sifat orang-orang munafikin terdahulu itu adalah buru-buru keluar dari masjid. Itu yang disebutkan di cerita itu. Ya. Kemudian Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, aku tidak punya pakaian, aku dan istriku tidak punya pakaian selain apa yang aku pakai. Jadi ketika aku memakai ini untuk sholat, maka istriku di rumah tidak memakai apapun.
Dan ketika istriku sholat, gantian pakaiannya, maka aku pun tidak memakai apa-apa. Itu saking miskinnya, satu baju dibagi dua. Kemudian apa? Kemudian Sa'labah ini meminta Rasul untuk mendoakannya, ya Allah, doakanlah aku untuk mendapatkan harta yang banyak. Harta yang banyak. Sudah, Rasul tidak menjawab, sudah tidak mendoakan. Kemudian ketika ketemu lagi minta yang sama, minta doain yang kaya gitu, hartanya banyak. Belum lagi. Sampai beberapa kali kemudian barulah Rasul mendoakan Sa'labah untuk mempunyai harta yang banyak. Kemudian setelah itu Rasul memberikan 2 kambing untuk digembalakan, 2 kambing. Subhanallah, ternyata Allah memberikan kekayaan Sa'labah itu dari kambing tersebut. Kambingnya itu langsung beranak banyak sampai dalam cerita itu disebutkan bahwasanya kambingnya itu seperti memenuhi satu desa. Nah, kemudian disinilah Sa'labah ini diuji. Diujinya seperti apa? Mulailah dia fokus terhadap hartanya, kambingnya. Dimulai dari meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah. Terlihatnya hanya sholat Jumat saja. Kemudian berlanjut lebih parah lagi. Berjamaah 5 waktu tidak, sholat Jumat juga tidak. Kemudian sampailah kepada Rasul, kemudian Rasul bilang celakalah Sa'labah. Sa'labah tahu dari mana Rasul bilang dia celaka? Tahu dari mana? Kalau tidak salah dalam cerita tersebut disebutkan bahwasanya saudaranya mendengar perkataan tersebut, kemudian menyampaikan kepada Sa'labah. Ya. Nah, dari situ kemudian Sa'labah menemui Rasul dan ingin menzakatkan, memberikan zakat dari hartanya tersebut kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Aku tidak menerima zakat dari engkau, Sa'labah. Itu terjadi sampai Rasulullah wafat, masih tidak diterima zakatnya dari Sa'labah. Padahal beliau ini seorang sahabat, tidak diterima. Kemudian bergantilah kekuasaan, ya, pimpinan dari Rasulullah diamanahkan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertemu dengan Sa'labah. Sa'labah masih mencoba untuk, Abu Bakar, tolong terima zakat saya. Kemudian Abu Bakar menjawab apa? Saya tidak menerima zakat dari kamu seperti Rasul tidak menerima zakat dari kamu. Abu Bakar meninggal, digantikan dengan siapa? Umar. Umar pun menjawab dengan jawaban Abu Bakar, masih tidak diterima. Sampai kemudian di zaman Utsman masih mencoba, masih tetap sama dengan jawabannya, tidak diterima. Sampai pada akhirnya Sa'labah ini meninggal di zaman Utsman. Sa'labah bin Hatib, seorang sahabat yang tidak diterima zakatnya. Ya. Subhanallah ya. Itu yang apa ya? Itu merupakan pelajaran untuk kita. Apalagi kita misalkan zakat fitri ini, yaitu tadi hanya 45.000, kita segerakan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Orang pelit 100.000 dipegang buat dirinya. Sebetulnya dia lagi pelitnya bukan ke orang lain. Dia pelitnya buat diri dia sendiri. Itu Allah yang sebutkan, wa may yabkhal, barang siapa yang pelit, fa innama, sesungguhnya, yabkhalu an nafsihi, dia telah pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menjaga dirinya, menjaga dari apa? Dari pelit, rasa kikir. Bahkan di situ disebutnya bukan bukhel. Bukhel itu pelit. Tapi disebutnya apa? Syuh. Syuh itu artinya kikir, lebih parah. Lebih parah. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari rasa kikir, maka dia termasuk orang-orang yang muflih. Termasuk orang-orang yang muflih. Seperti itu, ya. Dan juga puasa kita tidak sempurna kecuali kita menyempurnakannya dengan membayar zakat fitrah, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.